Halo. Halo, Assalamualaikum. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3 akan membahas tentang materi dasar-dasar pengorganisasian. Dan desain pekerjaan dalam manajemen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Fajrul Rozik. Dan saya Muhammad Sopul Widat. Dan saya William Nikodemus. Dan saya Ferdian Sabusnanda. Dan saya Octavia Dita Nugraheni. Dasar-dasar pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi kedua dalam manajemen yang merupakan suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan, dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur-unsur organisasi terbagi menjadi 6. Namun unsur yang paling penting ada 3, yaitu yang pertama, orang yang dalam kehidupan organisasi atau kelembagaan sering disebut dengan pegawai atau personel. Yang kedua, kerjasama yang merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, tujuan yang merupakan arah atau sasaran yang dicapai, dan tujuan adalah titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Struktur organisasi merupakan mekanis-mekanis formal dari organisasi yang dikelola yang menunjukkan kerangka atau susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi. Struktur organisasi dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu organisasi lini yang merupakan bentuk yang paling sederhana dan paling tua dalam organisasi. Struktur ini menggambarkan tekanan bahwa wewenang organisasi dipegang langsung oleh manajemen puncak atau manajer atas yang diterapkan pada karyawannya untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua ada organisasi lini dan staf yang merupakan kombinasi dari organisasi lini, tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberi masukan, bantuan pikiran, dan saran-saran serta memberi data informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada organisasi fungsional yang merupakan suatu organisasi di mana wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Desain pekerjaan atau biasa disebut dengan rencana kerja merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok karyawan dalam wadah organisasi. Desain pekerjaan merupakan jembatan atau penghubung antara karyawan dengan organisasi. Dalam desain, suatu pekerjaan hendaknya memperhatikan hubungan antar teknologi dengan manusia. Selain itu, juga harus dapat memfasilitasi pencapaian tujuan perusahaan serta mengetahui kapasitas dan kebutuhan karyawan yang melaksanakan tugas tersebut. Inti dalam desain pekerjaan adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis. Desain pekerjaan membantu dalam menjelaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Tujuan desain pekerjaan. Tujuan desain pekerjaan secara umum adalah untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Dengan demikian, dari sudut pandang personalia, desain pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, di mana hal ini tercermin pada kepuasan kerja para karyawan yang memegang jabatan tersebut. Atas dasar pentingnya peranan yang dimainkan oleh desain pekerjaan dalam kualitas dan kepuasan kerja, maka sangat dibutuhkan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan secara sistematis mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasi informasi tentang pekerjaan-pekerjaan. Dari informasi yang dihasilkan oleh analisis pekerjaan akan disusun atau diadakan desain pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan, tujuan, dan jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Ada 3 jenis elemen dalam desain pekerjaan. Yang pertama ada elemen organisasional. Elemen-elemen organisasional pada desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi. Pekerjaan yang dirancang secara efisien mendorong karyawan yang mampu dan termotivasi untuk mencapai keluaran maksimum. Yang pertama, pendekatan mekanistik.
Dalam mendesain suatu pekerjaan atau perusahaan, kita perlu melakukan pendekatan mekanistik. Pendekatan ini bertujuan untuk merinci hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam membuat suatu usaha. Yang kedua, aliran kerja. Aliran kerja ini merupakan alur dari desain pekerjaan yang akan dilakukan. Setiap pekerja atau staf akan lebih mudah menyelesaikan tugas jika aliran kerja ini dibuat dengan baik dan benar. Yang ketiga, ada praktek-praktek kerja. Desain pekerjaan akan terlihat lebih efektif jika dilakukan praktek-praktek kerja yang akan membantu peningkatan hasil dari kerjaan yang dilakukan. Yang kedua ada elemen lingkungan. Aspek kedua desain pekerjaan berkaitan dengan elemen-elemen lingkungan. Seperti hampir dalam semua kegiatan personalia, para perancang pekerjaan tidak dapat mengabaikan pengaruh lingkungan eksternal. Yang pertama, internal. Faktor internal perusahaan memiliki andil yang cukup besar dalam membuat desain pekerjaan. Pekerjaan yang akan dibagikan dalam bentuk tugas-tugas pada staf harus disesuaikan. Dengan internal perusahaan, faktor internal ini contohnya seperti modal perusahaan, kualitas pegawai, dan lain-lain. Yang kedua, eksternal. Eksternal ini datang dari luar perusahaan. Keadaan ini terjadi ketika mungkin teknologi yang berkembang mengharuskan perusahaan untuk mendesain sistem pekerjaan ataupun barang dan jasa yang dijual. Yang ketiga, elemen keperilakuan. 1. Otonomi. Kebijakan atau otonomi merupakan unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun desain pekerjaan. Kebijakan ini dapat datang dari atasan, pemegang saham, atau pemimpin pemerintahan. 2. Variasi pekerjaan. Variasi pekerjaan ini dapat ditunjukkan berupa inovasi-inovasi dalam mengolah produk untuk dapat didesain sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan ilmu teknologi. 3. Identitas tugas ini merupakan unsur desain pekerjaan di mana staf atau pekerjaan harus memiliki identitas yang tertata sesuai sehingga perusahaan berjalan lebih efektif dan efisien. 4. Umpan balik. Unsur desain pekerjaan ini semacam evaluasi yang membutuhkan feedback atau umpan balik dari konsumen maupun pihak yang terkait dengan jalan perusahaan. Umpan balik ini berfungsi sebagai acuan perkembangan perusahaan.